Maskapai plat merah Garuda Indonesia menyiapkan 15 armada berbadan lebar dengan jenis Boeing 777 sebanyak 6 unit dan Airbus A330 sebanyak 9 unit yang nantinya mengangkut 102.000 jemaah haji. Di tengah perang Timur Tengah, maskapai Garuda Indonesia memastikan kesiapan penuh menghadapi musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan menyiapkan 15 pesawat berbadan lebar untuk melayani keberangkatan jemaah dari 10 embarkasi di seluruh Indonesia. Meski ada peningkatan geopolitik di Timur Tengah, diharapkan perjalanan ibadah haji berjalan aman dan lancar. Maskapai plat merah Garuda Indonesia menyiapkan 15 armada berbadan lebar dengan jenis Boeing 777 sebanyak 6 unit dan Airbus A330 sebanyak 9 unit yang nantinya mengangkut 102.000 jemaah haji. Maskapai juga menyiapkan 300 kursi roda untuk membantu jemaah di seluruh embarkasi, mengingat sebanyak 60% jemaah berusia lanjut. Nantinya para lansia akan ditempatkan di kelas bisnis agar lebih nyaman selama penerbangan. Selain itu, Garuda Indonesia juga menyiapkan 300 pilot dan 700 kru kabin dengan target ketepatan waktu atau on-time performance di atas 90%. Garuda Indonesia juga menyiapkan makanan berat selama penerbangan baik saat keberangkatan maupun kepulangan dengan pilihan menu ikan dan daging. Dengan berbagai persiapan ini, Garuda Indonesia optimistis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia serta menjamin perjalanan yang aman dan nyaman menuju tanah suci. 15 pesawat kita siapkan dengan 10 embarkasi. Dan tahun ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua, khususnya Garuda Indonesia, bahwa jemaah haji pada tahun ini 2026 ini seluruhnya dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia. Adapun 10 embarkasi yang dilayani maskapai Garuda Indonesia diantaranya Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Lombok. Dari Tangerang Selatan, Hasnugara, IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan ancaman bagi negara yang masih mengimpor minyak mentah dari Iran. Amerika Serikat juga akan menjatuhkan sanksi terhadap negara yang memiliki aliran dana dari Iran. Amerika Serikat memperingatkan negara-negara yang masih mengimpor minyak mentah dari Iran akan menghadapi sanksi tambahan. Ancaman tersebut muncul seiring pengetatan tekanan terhadap Iran di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, Amerika Serikat juga siap menjatuhkan sanksi tambahan terhadap negara yang masih mengimpor minyak dari Iran atau menyimpan pendanaan dari Iran di sistem perbankannya. Amerika Serikat meyakini langkah ini akan berdampak besar, khususnya terhadap China yang selama ini menjadi pembeli utama minyak dari Iran. China was purchasing more than 90% of their oil, which is about 8% of China's energy needs. We believe this blockade in the Straits, there will be a pause of Chinese buying, but I will tell you that 2 Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the banks, but we told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions. Blokade Amerika Serikat terhadap perairan Iran mulai diberlakukan pada awal pekan ini atau bertepatan dengan pekan ke-7 meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Negeri Paman Sam itu mengklaim blokade ini telah menghentikan sepenuhnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Amerika Serikat sempat memberikan relaksasi sanksi selama 30 hari pada 20 Maret lalu yang memungkinkan sekitar 140 juta barel minyak Iran masuk ke pasar global guna meredakan tekanan pasokan energi. Namun kebijakan tersebut dipastikan tidak akan diperpanjang setelah berakhir pada 19 April mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.
Di sela-sela konferensi internasional dalam memperingati 3 tahun pecahnya Perang Sudan, pemerintah Jerman akan mengalokasikan bantuan kemanusiaan senilai 212 juta euro atau sekitar 4,2 triliun rupiah untuk Sudan dan negara tetangganya. Insentif ini bertujuan untuk mendorong gencatan senjata segera serta memobilisasi dukungan tambahan bagi penduduk Sudan yang terdampak perang. Sebelumnya, Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman menyatakan akan memberikan bantuan tambahan untuk kemanusiaan kepada Sudan senilai 20 juta euro atau setara 404 miliar rupiah di tahun 2026. Dukungan anggaran tersebut akan diprioritaskan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban paling menderita akibat perang. Seperti diketahui, sejak 15 April 2023, pertempuran sengit telah berlangsung di Sudan antara pasukan pendukung cepat atau RSF dan angkatan militer setempat. Bahkan, Komite Palang Merah Internasional telah menekankan bahwa pertempuran yang terus berlanjut dapat menyebabkan wabah penyakit dan keruntuhan fatal terhadap sistem perawatan kesehatan negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab akan memperluas kerjasama di bidang energi, khususnya di sektor energi baru terbarukan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, usai menggelar pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri. Menurut Edi, Uni Emirat Arab terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia. Salah satu bentuk konkret kerjasama tersebut yakni proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata, Jawa Barat. Proyek ini rencananya akan terus diperluas dan diproyeksikan menjadi PLTS terapung terbesar di dunia. Rencana perluasan investasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi. Pemerintah bahkan menargetkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt di berbagai wilayah Indonesia. Membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi di antara kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Sebagaimana diketahui, unit usahanya Masdar mengembangkan PLT Surya di Cirata 145 MW dan ini akan dikembangkan lagi, lebih lanjut lagi. Selanjutnya pemirsa, biaya penerbangan haji tahun 2026 dipastikan mengalami kenaikan dari 6,69 triliun rupiah menjadi 8,46 triliun rupiah. Pemerintah memastikan kenaikan biaya penerbangan haji tidak akan dibebankan kepada jemaah. Akibat kenaikan harga aftur dan fluktuasi nilai tukar, biaya penerbangan haji tahun 2026 dipastikan mengalami kenaikan. Dari 6,69 triliun rupiah menjadi 8,46 triliun rupiah atau meningkat 1,77 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan biaya penerbangan haji ini tidak akan dibebankan kepada jemaah. Menurut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, pemerintah berencana mengalihkan lonjakan biaya penerbangan haji ke APBN. Presiden juga dipastikan sudah menyetujui penggunaan APBN atas alasan keadaan luar biasa atau force majeure. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengatasi lonjakan biaya penerbangan haji. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Langkah pemerintah yang tidak menaikkan biaya haji untuk memastikan keberlanjutan layanan haji yang aman, nyaman, dan terjangkau
Kebijakan ini juga melindungi calon jemaah haji dari fluktuasi biaya akibat dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.